Hai teman-teman semuanya, welcome to my channel. Teman-teman semua apa kabar nih? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan baik ya. Oke, sekarang aku lagi ada di Bandara Haneda, Jepang, tepatnya di Terminal 3. Dan aku akan kembali ke Jakarta dengan menggunakan penerbangan transit dari maskapai AirAsia. Jadi untuk counter check-in-nya sendiri dari maskapai AirAsia ini adanya di bagian M ya, di depan sana. Dan untuk penerbangan kali ini aku akan transit terlebih dahulu di Bandara Kuala Lumpur, Malaysia, dan akan transit di sana sekitar kurang lebih 2 jam 30 menitan. Setelahnya baru dilanjut lagi penerbangannya dari Bandara Kuala Lumpur, Malaysia menuju ke Soekarno-Hatta, Jakarta. Oh ya, untuk penerbangan kali ini aku nggak pakai bagasi ya, jadi aku hanya bawa koper kecil aja dengan berat kurang dari 7 kg. Setelah selesai check-in dan cetak boarding pass, ini aku langsung keliling-keliling di sekitaran Bandara Haneda. Dan ternyata di lantai paling atas ini ada observation deck gitu. Dan view dari sini, wow, keren banget. Jadi view-nya ini langsung menghadap ke area pesawatnya gitu. Jadi kita bisa lihat langsung pemandangan langit di malam hari beserta pesawat-pesawat yang sedang berlalu lalang di sini ya. Ini beneran keren banget view-nya, apalagi pas malam kayak gini. Kalau misalnya teman-teman lagi ada di Bandara Haneda, wajib banget untuk mampir ke area observation deck-nya terlebih dahulu ya. Kayak gini nih, wow, keren banget kan view-nya kayak gini. Beneran bikin momen di sini tuh jadi nggak terlupakan gitu ya, karena sekeren ini dong view-nya. Dan setelah cukup puas menikmati pemandangan indah dari observation deck tadi, ini aku langsung balik lagi ke lantai bawah untuk menuju ke bagian imigrasi ya. Dan untuk bagian imigrasinya ini ada di depan sana ya. Jadi kita belok ke kanan itu udah langsung menuju ke area imigrasi. Dan kebetulan di penerbangan kali ini aku dapat gate-nya yang agak lumayan ujung, jadi di gate 144. Jalan kakinya dari bagian imigrasi menuju ke gate keberangkatan agak lumayan menguras tenaga juga. Jadi buat teman-teman yang sekiranya ada penerbangan dan dapat gate yang jauh kayak gini, kalau bisa waktunya jangan mepet-mepet ya. Soalnya ini lumayan jauh juga jalan kakinya, jadi biar hati tenang juga. Takutnya malah ketinggalan pesawat kalau misalnya waktunya itu mepet banget. Dan akhirnya sampai juga di gate 144-nya, jadi ada di bawah sana. Kita bisa pakai eskalator atau bisa pakai lift juga untuk menuju ke bawah ya. Ini aku pakai eskalator aja. Dan di bawah sana, ini view-nya keren loh di sini tuh. Selain observation deck yang tadi itu udah keren banget, fasilitas yang ada di Bandara Haneda ini juga terbilang cukup lengkap ya. Wifi-nya cukup oke. Terus ruang tunggunya nyaman. Terus di sini juga ada air, kita bisa minum di sini. Kayak gini. Dan ini adalah suasana saat menunggu waktu boarding time-nya. Jadi di sebelahku juga ini ada charger. Dan ini adalah view ke area luar, di area pesawatnya. Jadi seperti ini. Dan akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu tiba juga. Akhirnya udah mulai dipanggil untuk masuk ke pesawat. Dan ini aku dapet yang barisan terakhir. Jadi ini udah sepi, tinggal aku terakhir yang bersiap-siap masuk. Dan untuk kursinya ini ada 3 kursi dalam satu deretan ya. Jadi seperti ini aku kebagian di bagian tengah. Untuk space kakinya ya memang gak terlalu luas seperti ini, agak mepet-mepet kayak gini. Dan ini dalam satu deretan itu ada total 9 kursi ya, jadi 3 gitu. Dan ini pesawatnya udah bersiap-siap untuk take off. Dan untuk area toiletnya seperti ini. Jadi di bagian depan sini ini ada cerminnya. Lalu di bagian bawah ada wastafel, dan di bagian sebelah sini nih ada toiletnya kayak gini. Dan untuk ukuran space ruangannya memang gak terlalu luas ya, jadi sebesar ini.
Dan ini adalah suasana di dalam pesawatnya. Jadi seperti ini. Ini udah malam, udah agak ngantuk juga. Dan setelah melalui penerbangan yang lumayan panjang, akhirnya ini aku sampai juga di Bandara Kuala Lumpur, Malaysia. Ini aku tiba di Bandara Kuala Lumpur, Malaysia ini dini hari pagi. Jadi suasananya seperti ini. Dan ini aku akan menuju ke bagian international transfer. Jadi kita tinggal ikutin aja petunjuk arahnya. Untuk jalan kaki dari gate kedatangan menuju ke bagian transfer ini memang lumayan bikin pegal, agak jauh juga. Dan di sini jadi belok ke kanan ini kita langsung masuk ke terminal keberangkatan ya. Jadi seperti ini antri untuk pemeriksaan paspor dan boarding passnya. Dan ini adalah suasana di terminal keberangkatannya. Jadi seperti ini. Waktu menunjukkan pukul 6:10, masih pagi, masih agak ngantuk-ngantuk. Tapi untuk transitnya di sini aku nggak terlalu lama, jadi cuma sekitar 2 jam 30 menitan aja. Jadi nggak terlalu bosen juga sih. Dan kita bisa memantau keberangkatannya langsung di layar seperti ini. Dan untuk gate keberangkatan aku ini aku dapatnya di gate Q7. Jadi ini aku langsung menuju ke gate keberangkatan di depan sana. Dan setelah melakukan pemeriksaan keamanan tadi, ini aku langsung menuju ke gate-nya. Gate aku ada di depan di Q7, tapi gate-nya belum dibuka karena aku masuknya ini kecepatan. Jadi masih harus agak menunggu beberapa saat sampai gate-nya ini nanti dibuka ya. Dan sambil menunggu gate-nya dibuka, ini aku keliling-keliling aja di sekitaran gate-nya. Jadi view-nya seperti ini ya. Masih sepi karena ini masih pagi. Dan akhirnya bisa masuk ke gate, tapi pas pemeriksaan di depan tadi itu staf di Kuala Lumpur bilang kalau misalnya space di kabin itu penuh, jadi untuk beberapa koper ini bakal mereka pindahkan ke bagasi. Jadi ditempel stiker kayak gini. Ya aku mau bilang gimana ya, ya udahlah ikutin aja sesuai regulasi mereka gimana, karena nggak cuma aku sendiri tapi ada beberapa orang juga yang kena random seperti ini, jadi dipindah ke bagasi. Ini bukan karena overweight ya, bukan, jadi karena mereka bilang ini bagian kabinnya penuh, jadi mau nggak mau beberapa koper ini dipindah ke bagasi. Jadi ya udah ikut aja aturannya gimana. Tapi ternyata permasalahannya mulai dari sini. Apa kira-kira permasalahannya? Nanti ikuti terus ya videonya. Nanti aku bakal jelasin rinciannya gimana. Jadi ini udah mau masuk ke pesawat ya. Jadi seperti ini suasananya. Ini masih pagi. Dan ini lagi menunggu antrian untuk masuk ke dalam pesawat ya. Jadi kayak gini. Dan ini adalah suasana di dalam pesawat AirAsia-nya. Jadi ini ada 3 kursi dalam satu deretan. Dan kursinya ini didominasi oleh warna hitam dengan hit sedikit merah gini. Dan untuk urutannya sendiri ini aku dapat kursi di nomor 29 ya. Jadi bagian belakang gitu. Dan ini aku dapatnya di tengah. Dan di depan sini seperti biasa di sini ada meja lipatnya ya. Jadi kayak gini. Ini suasana penumpang saat memasuki pesawat, jadi kayak gini. Dan kebetulan di penerbangan kali ini tuh aku dapat kursinya di bagian tengah, tetapi kursi di bagian kanan dan kiriku ini kosong. Jadi bikin space-nya agak sedikit luas ya. Dan ini udah take off pesawatnya. Kayak gini. Oh ya, dan aku mau menjelaskan juga perihal koperku tadi. Tadi kan koperku ditempelin stiker ya, yang katanya koperku ini nanti bakal masuk ke bagasi. Dan ini aku bawa koperku sampai ke kabin atas, dan ternyata space-nya masih ada space. Ya udah aku taruh aja koperku di kabin ya. Dan ternyata pas pesawatnya mau take off ini koper-koper yang ada stiker ya tadi itu diturun-turunin oleh pramugarinya dan dibawa keluar. Dan aku pikir koperku akhirnya dibawa ke bagasi. Ya udah, karena aku nggak sendiri ya, ada beberapa juga koper yang dibawa keluar. Dan permasalahannya mulai dari sini. Jadi pas aku sampai di Bandara Soekarno Hatta ini,
dan menunggu di carousel ternyata koperku nggak kunjung keluar. Dan akhirnya aku lapor ke bagian lost and found, dan ternyata di sana dijelaskan bahwa kemungkinan koperku tertinggal di Bandara Kuala Lumpur. Gimana ya? Agak gregetan juga di sini tuh. Dan akhirnya ya udah aku minta tolong ke bagian staff lost and found-nya untuk tolong dicarikan koperku kira-kira ada di mana posisinya. Dan setelah 1 jam pencarian akhirnya koperku ketemu, dan ternyata koperku tuh nggak ditaruh di bagasi, jadi koperku dipindahkan ke area kursi bagian nomor 1, masih di kabin. Tapi staffnya ini nggak ada info ke kita, nggak cuma ke aku tapi ke beberapa penumpang juga, kalau koper tuh nggak jadi ditaruh di bagasi, tapi ternyata koperku tuh dipindah ke bagian kabin di deretan nomor 1, karena kan aku di bagian deretan nomor 29 ya, di belakang. Jadi aku nggak mungkin lah ya enggak kalau misalnya koper tuh ada di depan, ada di bagian kabin nomor 1. Jadi mungkin kedepannya untuk staf AirAsia kalau misalnya ada kejadian kayak gini, tolong diberitahukan ke penumpang, diinformasikan ke penumpang kalau misalnya koper kita tuh nggak jadi ditaruh di bagasi, koper kita hanya dipindahkan ke bagian depan. Tolong diinfokan supaya nggak miskomunikasi kayak gini ya. Ini kan bikin deg-degan dan buang-buang waktu juga, waktu untuk mencari juga di lost and found dan lain-lain. Dan ini akhirnya aku sampai atau mendarat juga di Bandara Soekarno-Hatta dengan selamat. Ya memang agak sedikit insiden ya, tapi untung semuanya berjalan lancar, dan untuk kopernya nggak jadi hilang. Itu udah deg-degan banget kalau kopernya hilang, aduh makan waktu juga untuk carinya. Dan untungnya semuanya bisa terselesaikan dengan baik ya. Terima kasih juga untuk staf AirAsia yang ada di bagian lost and found karena mau membantu untuk mencarikan koperku yang sebenarnya nggak hilang, ternyata cuma dipindah aja ke bagian kabin bagian nomor 1. Dan ini udah siap-siap untuk turun, dan ini turunnya di area lapangan kayak gini ya. Jadi kita harus turun ke bawah dan jalan kaki. Jalan kakinya juga nggak terlalu jauh sih, jadi paling cuma sekitar 2 menit ke bagian gedung yang di depan sana. Itu udah langsung masuk ke area terminal kedatangan. Jadi kayak gini. Dan ini kita tinggal jalan kaki aja menuju ke bagian pintu kaca yang di depan. Kayak gini. Oke, jadi sekian aja videoku kali ini. Semoga videoku kali ini bisa menghibur dan bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Dan kalau misalnya teman-teman ada kritik atau saran atau hal ini yang mau ditanyakan, bisa langsung aja diketik di kolom komentar. Dan kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye!